Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Pertama-tama yang kita hormati guru kita, alhamdulillah telah hadir Ustaz Haji Abdurrahman Jani Sani. Alhamdulillah beliau baru saja melaksanakan umroh. Jadi malaikat masih ada dekat sama beliau. Minta doa berkahnya, mudah-mudahan kita semua bisa berangkat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati orang tua kami, tokoh masyarakat, Bapak Ustaz Ma'rullah, Imam Masjid Musholat Solehat Ustaz Ujang, para orang tua, para sesepuh, wabil khusus keluarga besar wakaf Musholat Solehat Bapak Nasir dan Ibu Masjid Atas keluarga. Yang saya hormati Bapak Safri Nur Hadi yang alhamdulillah hadir di dua pertemuan pengajian. Beliau lagi libur. Mudah-mudahan semua keluarga kita, sahabat atau sahabat kami tidak semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, serta yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Wabil khusus iman Islam kita diberikan, ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan acara keadilan ini berjalan dengan baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bulan Maret awal para guru kita akan mengisi 1 kali malam bergantian sesuai jadwalnya, sekaligus penutupan para guru. Dan 2 minggu setelah itu kita akan melaksanakan rapat musyawarah soleha, dan insyaallah banyak beberapa program yang akan kita laksanakan pada agenda-agenda syiar Ramadan, dan juga nanti ada syiar Ramadan perlombaan buat tingkat TPI yang alhamdulillah saya dan teman-teman gerakin insyaallah di RW 05. Mohon doanya biar diberikan kelancaran, mudah-mudahan acara syiar Ramadan berjalan dengan baik. Marilah sebelum kita mulai pengajian kita, karena malam ini adalah malam 27 Rajab, kita diminta beberapa kali ngomong membaca maulid 1 pasal 2 pasal. Insyaallah orang tua kita yang pimpin Bapak Ustaz Ujang, Bapak Ustaz yang seorang pemimpin bacaan maulid, lalu dijaga oleh guru kita untuk memberikan talim pelajaran pada malam hari ini. Pada Bapak Ujang persilakan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi ya Rabbi salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim ya Rabbi salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim ya Rabbi salli 'ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah ya Rabbi salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim ya Rabbi salli 'ala Muhammad ya Rabbi tusahu bil fadilah ya Rabbi salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim ya Rabbi salli 'ala Muhammad ya Rabbi warḍa 'anil sahabah ya Rabbi salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim ya Rabbi salli 'ala Muhammad ya Rabbi farham walidina ya Rabbi salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim ya Rabbi salli 'ala Muhammad ya Rabbi warham kulla muslim ya Rabbi salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim ya Rabbi salli 'ala Muhammad ya Rabbi ya syafi du'ana ya Rabbi salli 'ala Muhammad ya Rabbi
صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمصفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا أجيجا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أول ما نستغفر به بهدي شيء وردا النبي إن كان قدره أليما ونسبه كريما وصراطه مستقيما قال في هديه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فاستجر سلطانه وانتشاره وجلد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ولجت الملائكة تهليلا وتنجيلا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلم تجعل مهترا من فخره وفنه بنهاية تمام أمره فلما استغنى بها الطرق بهم من رب الخالق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا ساكرا آمنا كأنه البدر في تمام سلام So
خاطر يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخلق قايني يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا نورين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نورين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى مؤلف هذا الكتاب وإلى والدينا ومشايخنا ومعلمينا في الدين وثم إلى جميع المؤسسين والمؤلفين والمؤتمرين هذا المصلى بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويؤتي درجاتهم في الجنة. شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para bapak-bapak, para asatidzah, para jamaah musholah Baitus Sholihat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di malam yang ke-28 bulan Rajab kita hadir di musholah Baitus Sholihat dalam rangka kita bersama-sama menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, yaitu menghidupkan rumah-rumah Allah, menghidupkan dan memakmurkan musholah, serta menghidupkan ilmu-ilmu Allah yang ada di muka bumi ini. Sekaligus kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi telah kita mendengar dan mengikuti bersama pembacaan riwayat Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengan pembacaan Maulid tadi akan menambah mahabbah kita, rasa cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita terus istiqomah mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para asatidzah, para hujjah, para bapak, para jamaah sekalian yang berbahagia, karena malam hari ini malam spesial dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada kesempatan malam hari ini saya akan membacakan surat Al-Isra yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhana ay tanzihun. Kalimat subhana Allah mengawali di dalam surat Al-Isra ini dengan kalimat subhana yang berarti tanzih. Tanzih itu mensucikan. Allah memuji dirinya dengan kalimat tasbih subhana, maha suci Allah.
dan itu sah-sah saja Allah memuji dirinya. Maha suci Allah. Tapi bagi seorang makhluk kayaknya nggak pantas kalau kita memuji diri kita. Alangkah baiknya diri siapa dulu. Tapi bagi Allah sah karena Allah adalah Maha Suci. Maka pantas bagi Allah mengawali surat Al-Isra ini dengan kalimat Subhanah. Kenapa? Karena Allah ingin menceritakan sebuah peristiwa yang sangat besar, sebuah mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita mengembalikan diri kita hanya kepada Allah dengan keimanan kita kepada Allah. Maka kalimat ini diawali dengan kalimat tasbih Subhana Maha Suci Allah. Supaya kita nggak kaget dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena bagi kita terlalu besar, terlalu istimewa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya ini. Maka pantas supaya kita sentuh hati kita dulu. Sebelum berbicara peristiwa Isra, kita murnikan dulu keimanan kita dengan kalimat tasbih Subhanallah, yang artinya saya betul-betul mensucikan nama Allah Subhanallah. Maka sunnah bagi kita ketika kita melihat sesuatu yang istimewa, sesuatu yang mengagumkan buat diri kita karena itu adalah ciptaan Allah, kita ucapkan dari lisan kita kalimat Subhanallah. Melihat bulan Subhanallah, melihat bintang Subhanallah, melihat matahari Subhanallah, melihat langit yang tidak ada tiangnya Subhanallah, melihat daratan, melihat lautan, melihat gunung. Masya Allah, begitu besar ciptaan Allah yang kita lihat. Subhanallah. Bahkan melihat diri kita pun kita dengan kalimat Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan diri kita. Dengan sesempurna mungkin Allah ciptakan diri kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, gigi kita, mulut kita, semuanya tertata rapi. Coba andaikan jantung ada di luar dada kita, kelihatan saat kita jalan. Mata kita ada di luar posisi, telinga kita madepnya bukan ke samping tapi madepnya ke atas. Bagaimana kalau hujan? Maka dia akan jadi talang. Maka wajar kalau kita harus mengucapkan kalimat tasbih Subhanallah. Ay sabbihu subhana, saya mensucikan Allah dengan sebenar-benarnya sucian, dengan sebenar-benarnya tasbih. Maka perbanyaklah tasbih. Maka wajar di bulan Rajab ini bulannya sholat sunnah tasbih. Ya. Udah sholat sunnah tasbih belum di bulan Rajab? Belum. Sama dong. Bulan puasa. Ini bulannya sholat sunnah tasbih, ini bulan Rajab. Subhanallah. Perbanyak tasbih. Tadinya saya pengen ngajak sholat sunnah tasbih, tapi boleh kayak, tapi katanya Islamnya udah saya ikut aja. Sholat sunnah tasbih dianjurkan di bulan Rajab. Kenapa? Karena Allah mengawali surat Isra dengan kalimat Subhanallah. Perbanyaklah kalian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Ayo kita murnikan iman kita,
kita murnikan hati kita, kita sucikan hati kita dengan perbanyak tasbih, perbanyak istighfar. Kita lebur dosa-dosa kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Asra yusri, yang telah memperjalankan, bukannya saro yusri, bukannya berjalan tapi diperjalankan. Artinya apa? Rasulullah pasif, tidak aktif. Ustadz Ujang ya lagi diem, tahu-tahu dinaikin mobil Alphard dibawa ke bandara, tahu-tahu sampai Mekah. Orang lagi dia pasif dibawa, disuruh jalan, diperjalankan, tahu-tahu sama. Artinya apa? Bukan kemauan Ustadz Ujang, tapi ada orang yang mau memperjalankan Ustadz Ujang menuju kota. Enak gak? Perjalanan Rasulullah adalah sesuatu yang dikatakan perjalanan yang dijalankan. Alladzi asra, yang telah memperjalankan. Jadi Rasulullah saat itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Bi'abdihi, dengan hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini berawal dari sebuah kesedihan Rasulullah. Berawal dari kesedihan Rasulullah. Nabi Muhammad manusia juga merasakan sedih. Kenapa Rasulullah sedih? Karena ditinggal istri. Kayak Ustaz Malullah ditinggal, sedih gak Ustaz? Sedih. Sampai sekarang belum ketemu lagi. Karena masih sedih, terbayang. Rasulullah pun juga begitu, sedih ditinggal istrinya yang bernama Siti Khadijah, seorang bangsawan yang cantik, yang kaya, dermawan. Gak ada orang wanita kayak Khadijah zaman sekarang. Udah bangsawan, kaya, dermawan, cantik. Ada yang kaya, cantik, cuma pelit. Ada yang kaya, dermawan, cuma gak cantik. Ada kan? Tapi Khadijah bangsawan, saudagar, kaya raya, cantik, dermawan. Subhanallah. Kalau ditinggal istri model begitu, betapa sedihnya Rasulullah. Kenapa? Karena setiap hari, setiap saat, setiap detik Khadijah senantiasa mendampingi Rasulullah dalam berdakwah, dalam memperjuangkan agama. Bahkan harta, jiwa, raganya, hartanya, semuanya habis demi perjuangan Islam. Yang tadinya kaya raya, tapi setelah beliau masuk Islam, kemudian berjuang bersama Rasulullah, jatuh habis hartanya sampai miskin. Beda sama kita Ustaz sekarang. Sebelum jadi Ustaz miskin, setelah jadi Ustaz
Ini saya. Rasulullah sebelum jadi nabi kaya bisnisnya luar biasa, tapi setelah jadi nabi hartanya dihabiskan demi perjuangan Islam. Makanya Rasulullah hidup sederhana. Bukan Rasulullah gak mau kaya, bisa aja Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mencontohkan itu kepada umatnya. Maka doa Rasulullah, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Coba, berani gak kita doa begitu? Ya. Ya Allah, hidupkan saya miskin, betapa dulu. Matikan aku dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Maka Sayyidah Khadijah ketika ditanya, di mana si Rasulullah? Cari Rasulullah. Pasti dia bersama orang-orang miskin. Kalau kita kan ogah, kumpul sama orang bisa kapan? Ribet. Kita senangnya kumpul sama orang kaya, biar hidup kita jadi ikut kaya hidup. Ditinggal Khadijah, Rasulullah sendiri. Enggak lama kemudian ditinggal oleh pamannya Abu Thalib, yang begitu setia juga membela perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan Rasulullah. Sedih pak orang ditinggal, pamannya yang setia, istrinya yang setia, sedih. Hampa terasa hidupmu tanpa diri, nggak menentu. Bagaimana harus mengatur strategi lagi untuk berdakwah? Karena dua orang ini yang biasa membela meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat kesedihan itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan di-Isra dan di-Mi'rajkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sunnah kalau ada orang sedih, ajak jalan, ya, healing, ya, jalan-jalan, biar supaya apa? Kesedihannya tidak terlarut. Diajak jalan Rasulullah. Dan saat itu Rasulullah sedang berada di rumah Ummu Hani bin Abi Thalib binti Abu Thalib. Saat itu Rasulullah yang sedang diam termenung sendiri meratap kesedihan, dibawa oleh malaikat Jibril, dibawa oleh malaikat Israfil, kemudian dibedah dadanya, dioperasi dadanya, dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam, diisi hatinya dengan iman, ilmu dan hikmah. Setelah itu kemudian Rasulullah bercerita, aku dinaikkan ke sebuah hewan, yang hewan itu tidak seperti keledai, begitu juga tidak seperti kuda, tapi itu termasuk binatang surga yang bisa dikatakan dengan buruk. Kemudian Rasulullah diterbangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi dibersihin dulu hatinya Rasulullah ketika ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu. Maka dalam sejarah Rasulullah 2 kali dibedah dadanya. Yang pertama saat beliau kecil sedang bermain-main, dibedah dadanya, dibersihin.
maka jadi cakep. Akhlak Rasulullah, hatinya cakep. Dicakepin lagi pas mau Isra dan Mi'raj, dibedah lagi. Ya. Ini pelajaran buat kita. Ya. Ayo kita bedah masing-masing hati kita bersihin hati kita. Terutama ketika kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terjadi lailan, di malam hari. Nasbun 'ala dharf, dibaca nasab karena posisinya tempatnya sebagai zorof zaman lailan. Wal Isra sayrul laili, dan dikatakan Isra adalah perjalanan di waktu malam. Wa fa'idatul dzikrihi al-isyaratu bi-tadbirihi ila tablidil jadi. Dan faedah penyebutan malam menunjukkan kenakirohannya, bahwa kata malam lailan itu adalah isim nakirah yang berarti taklidi muddati, betapa sebentarnya masa malam itu ketika Rasulullah di-Isra dan di-Mi'rajkan. Ya. Jadi Rasulullah di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui buruk yang dikawal oleh malaikat Jibril, itu di waktu malam. Karena Isra adalah perjalanan di waktu malam. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram yang berada di kota Makkah. Alhamdulillah, saya Senin kemarin baru pulang dari kota Makkah. Alhamdulillah. Ya. Ketika saya di sana merenung tentang bagaimana peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Cuma saya nggak ke Masjidil Aqsa, ke Masjid Nabawi, dari Masjidil Haram ke Masjid Nabawi. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa nggak ke Masjid Nabawi? Kenapa nggak ke Masjid Kuba? Kenapa nggak ke Masjid Istiqlal? Tapi Rasulullah jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil